wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Eri. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bahwa sebagaimana kita ketahui, korban yang dikoordinir oleh panitia korban itu kan pembayarannya kan sama besar semua peserta korban, dalam berserikat 7 orang. Misalnya sampai 10 kelompok, tentu 10 ekor kerbaunya. Yang jadi pertanyaan, kewenangan siapa yang menentukan ini kerbau ini untuk kelompok ini, kerbau ini untuk kelompok ini? Yang mana biasanya kelompok yang paling ujung itu kebanyakan yang kurus-kurus lagi kerbaunya. Bagaimana sisi ibadah kita kepada Allah? Ada 2 pertanyaan tadi. Pertama masalah pembayaran itu kan sama besarnya, namun nanti pastinya secara fisik tentu kerbau itu tidak sama hadirnya, bisa jadi ada yang berbeda. Lalu wewenang siapa yang menentukan kerbau itu untuk kelompok yang mana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, Bu ya, sehubungan dengan pendistribusian daging korban, ada yang dimakan, disedekahkan dan dihadiahkan. Dipersilakan, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertanyaannya bagus sekali, dan ini ya terjadi ya, dan sering terjadi setiap tahun setelah adanya tren kepanitiaan di dalam masalah korban. Jadi oleh panitia, korban itu disamaratakan pembayarannya. Sebenarnya bagus juga. Korban itu kalau bisa ada level-levelnya, atau ada kelompok-kelompoknya. Jadi diberi peluang jemaah, karena jemaah itu tidak satu kondisi ekonomi mereka. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Nah, kalau yang kaya di paketnya beda-beda lah. Jadi umpamanya berkorban dengan paket onta, 1 ekor onta sekian, atau paketnya sapi. Sapi itu bisa bertingkat-tingkat. Paket sapi 1 ton, paket sapi setengah ton, paket sapi 100 kilo, atau paket sapi minimalis, sekedar sah saja. Nah, kayak gitu. Nanti kalau di bawah itu tidak sah lagi. Bawahnya apa? 50 kilo, 60 kilo, ya enggak. Artinya kalau 2 tahun sapi tidak disebut kurus kering dia, itu berapa dagingnya? Atau tanya tukang penyembelih, itu tahu mereka. Nah, ya kalau disebut kurus itu punya 2 tahun umurnya, itu daging 20 kilo cuma sapi. Itu kan kambing itu kan, bukan sapi. Berarti kalau berdiri itu sapi, tulangnya nampak itu. Jadi perlu apa dibuat paket-paket. Nah, setelah itu paket ini bisa nanti ambil 1 orang, atau bisa ambil 7 orang. Nah, tapi kita menyembelih sapi. Menyapa paket sapi 200 kilo. 200 kilo daging itu harga umpamanya 50 juta. Siapa yang mau ngambil? Panitia akan menawarkan paket-paket ini. Artinya apa? Mereka siap untuk menyediakannya, ya kan? Membantu para peserta untuk mewujudkannya, paket-paket tersebut. Maka itu lebih bagus sebenarnya. Nah, tapi kalau yang ada sekarang ini kan tidak ada paket-paket.
satu paket semuanya kan, dan masyarakat jemaahnya di satu kondisi kan saja. Nah, sehingga kita pun kan 2 juta, pokoknya membayar 2 juta sekian dengan perhitungan daging 90 atau 100. Sehingga kan ada jemaah itu keliling dia cari paket yang paling murah. Nah, ya. Ini 2.700.000, ada yang 2 juta saja, 2 juta dia ikut. Dia cari paling murah. Sebenarnya dia harusnya cari yang paling mahal. Sekarang gini, kalau sudah paketnya satu semuanya membayar sama, kemudian terkumpullah peserta itu umpama 10 kelompok, berarti ke 10 sapi bayarnya sama, berarti kontraknya juga sama. Apa kontraknya? Panitia dengan bayaran ini akan menyediakan sapi 100 kilo atau daging sapi 70 kepada itu berbunyi. Tidak boleh tak ada berbunyi itu, kalau tidak jelas kontraknya. Maka si wakil nanti mencari yang bagaimana kalau tidak ada jelas. Udah bayar itu berapa hewan apa dagingnya, maka panitia harus transparan menjelaskan. Pertama, dengan bayaran sekian, sapi dalam berat berapa kilo yang akan dibelinya untuk setiap kelompok itu. Nah, maka kalau saya dirata 70 kilo, 70 kilo. Maka di sini pertama, ini tolong panitia, kalau mendengar di rumah silakan, panitia wajib hukumnya itu menyediakan sapi untuk setiap kelompok dengan timbangan yang sama, daging yang sama. Maka tidak boleh panitia membeli kolektif. Umpamanya apa? Kan 10 kelompok. 10 kelompok semuanya dagingnya 80 kilo. 80 kali 10 berapa? 800. Datang dia kepada penjual sapi. Yang pokoknya Pak, saya jumlah dagingnya 800. Terserah Bapak. Akhirnya Pak, 1 ekor dikasihnya beratnya 150 kilo. Yang satu 100 kilo. Yang berikut 70, ada yang 20 kilo. Kan itu jadi masalah. Karena tadi kolek, pokoknya setelah dihitung-hitung, ini tak boleh. Itu pertama tak boleh. Karena masing-masing kelompok dia punya sendiri. Dia berhak dan dia sudah bayar, harus dihadirkan sesuai dengan kontrak. Kalau kontraknya minimal 80, jangan kurang dari 80. Setiap sapi itu. Itu tolong perhatikan itu. Tidak boleh nanti dihadirkan 50 kilo. Sempat peserta menolak, panitia yang bayar. Cari nantinya. Tidak mau mereka. Siapa pula kalau saya lah membayar peserta? Itu dikasih yang 20 kilo tadi sama saya. Tidak mau saya belinya. Kata bapak tadi yang akhir-akhir biasanya itu jadi masalah itu. Itu kan yang disembeli itu kan lagi korban dia itu, apalagi disebut nama dia. Hewannya tidak ada dagingnya. Siapa yang mau menyembeli? Jadi ini tidak boleh. Oleh karena itu tidak boleh panitia membeli secara kolektif, harus satu-satu. Kalau penjual umpamanya, saya kalau daging 80, udah ada hewan saya itu. Cuma 3 ekor yang ada, cari yang lain. Beli 3 ekor sama dia. Jangan dipaksakan. Ini dipaksakan semuanya beli sama dia, apalagi dapat fee-nya besar. Ini jadi masalah ini. Ini penitia tidak amanah ini. Oleh karena itu, ini pertama, beratnya sama. Ya kadang-kadang kan berbaik hati pula sudah 80 kilo semuanya, tapi ada satu yang agak menonjol sedikit kan, mungkin 85 ya enggak, 82, tapi sudah rata-rata ini, ada masalah 82. Sekarang yang 82 ini atau 85 yang satu agak menonjol ini, semuanya kepengen, ya enggak? Semua peserta sayang ini,
Kalau suruh pilih, umpamanya kau pilih yang mana? Ini. Sini pilih, saya juga itu. Semuanya pilih yang itu. Padahal semuanya sudah memenuhi standar, cuma ini agak lebih. Maka bagaimana caranya? Maka di sini. Yang kedua yang perlu, jadi pertama tadi daging standar harus semuanya ada. Tidak boleh yang kurus. 80 semua. Yang kedua, hewan-hewan itu sebelum disembelih wajib hukumnya itu ditentukan pemiliknya. Maka jangan ketika disembelih baru ditentukan. Itu diambil aja ini mana boleh bisa begitu. Jauh-jauh sebelum sudah pertama dibeli hewan itu langsung dinyatakan pemiliknya siapa. Pemiliknya itu adalah besar kelompok mana yang punya ini hewan. Ini. Sekarang bagaimana menentukan? Kan itu jadi masalah. Ini yang ditanya kan? Atau kumpullah 10 ekor. Sekarang kita tentukan ini bagian kelompok 1, ini kelompok 2. Wajib dinyatakan itu sebelum disembelih. Pas datang hewan itu sudah dibeli, datang dia, panggil seluruhnya. Kalau tidak seluruh kelompok itu perwakilan mereka, setiap kelompok. Bagaimana cara menentukan? Maka karena seluruhnya sama haknya terhadap hewan itu, maka di sini solusi agama adalah diundi. Maka panitia wajib mengundi. Buat undian, maka dibuatlah nomor hewan itu. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 buat nomor. Setelah itu dibuat undian 1, 2, 3, 4. Digulung, kocok. Seluruh nanti perwakilan peserta ngambil. Pas dia ngambil nomor 3. Ini berarti enak. Jadi bukan kehendak panitia. Kalau nanti panitia diserang, pencus panitia, saya dikasih yang urus. Mentang-mentang saya terlambat, sisanya tinggal lagi. Yang tak bisa berdiri aja lagi suruh saya apa? Situ salahnya. Tapi kalau diundi, puas nggak? Puas. Maka di sini kita apa? Pertama, kita sudah ditentukan pemiliknya. Yang kedua, yang dia dapatkan juga sesuai dengan standar. Kalau ada dia baik daripada itu yang dia lihat, dia tak berhak memiliki. Kenapa? Karena dia sendiri sudah mencabut undi, maka terjadilah kepuasan. Itu tolong panitia lakukan hal itu. Kalau tidak nanti berantem jemaah. Kadang-kadang jemaah itu tidak mau ngomong. Malah sudah kata panitia capek-capek biarin aja lah. Tapi kesal itu kan tak enak, tak puas jemaah. Maka kalau diundi semuanya dicabut, setelah itu ditaruhlah. Kemudian setelah tercabut undi sudah dinyatakan yang nomor 3 kelompok ini, nomor 4 kelompok ini. Maka apa? Dibuatlah di dalam kertas, ambil karton, tulis nama-nama mereka 7 itu setiap apa itu hewan itu, dibuat tali, taruh di leher hewan itu. Begitu ditandai ini korban siapa? Di korban itu sunatnya ditandai, Pak. Maka jelas pemiliknya. Maka ini bisa tidak sah kalau tidak jelas pemiliknya. Itu masalahnya. Maka syarat yang keempat, kan tadi ada 4 syarat sah kurban. Pertama, bahimatul an'am. Yang kedua, umurnya sudah cukup. Yang ketiga, tidak ada cacat. Yang keempat, harus jelas pemiliknya. Milik dia sempurna. Kapan dia tentu milik? Kalau dinyatakan dia punya. Kalau tidak jelas tak punya siapa? Tak punya si anu. Maka di sini saya menghimbau kepada para peserta, setelah dibeli hewan itu tentukan pemilik jauh-jauh sebelum dia disembelih. Caranya tidak ada masalah. Maka di zaman Rasulullah korban-korban itu ditandai. Bahkan orang Arab itu diselimutinnya. Ada selimut khusus tanda hewan itu korban. Karena hewan itu kalau sudah dinyatakan korban, maka di sini seperti dalam kebanyakan mazhab termasuk mazhab Syafi'i,
kapan hewan itu menjadi wajib kita berkorban dengan seekor hewan? Ada dua jalannya. Pertama, kalau kita sudah ta'yin namanya. Makanya kita punya kambing banyak. Lalu kita bilang, ya Allah, kambing ini saya akan korbankan tahun ini. Dengan kita menunjuk kambing ini, itu wajib kita korbankan. Maka setelah itu harus diasingkan dia, diberi selimut dia atau diberi tanda ini adalah kambing korban. Itu pertama, jadi wajib. Kalau sudah ditunjuk dia, di kambing saya ini akan saya korbankan. Kalau sudah begitu wajib tuh. Yang kedua, kalau seandainya kita bernazar, ya Allah, kalau seandainya saya sehat sampai bulan Zulhijjah, saya akan jadikan salah satu hewan saya ini korban, maka salah satunya wajib korban. Kalau kita tunjukkan ini itu yang menjadi korban, tidak boleh diganti, tidak boleh diputar-putar, dan tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dia diapakan lagi. Maka dia harus dihormati, dimuliakan, karena itu kita serahkan milik Allah. Apa tujuannya kalau dia ditandai? Supaya orang juga bisa berbuat baik pada hewan itu. Maka kalau sudah ditandai, orang hati-hati. Ini hewan korban, ini hewan korban. Semua orang berlomba-lomba ngasih makan nanti, ngasih apa, karena itu hewan korban. Jadi harus ditandai. Nah, maka ini para penitia kalau sudah dibeli hewan itu nanti langsung dipanggil seluruh peserta, kemudian mencabut undi, tentukan, dan ditempel di badan hewan itu nama-nama. Bagaimana teknisnya silakan. Apakah digantung di lehernya untuk petanda bahwa ini hewan korban dan ini adalah milik siapa? Milik siapa? Ya. Itu jelas sendiri caranya tadi apa? Diundi. Itulah. Tapi kalau urus satu apa enggak mau diundi, ya tanggung jawab panitia. Beli hewan baru. Ganti itu. Kenapa dibeli yang kurus? Janji 80, kalau ada pula yang tidak ada sampai 80. Itu dari kolektif. Nah, ini yang pertama ya.